Ini sambil lihat ya, hadir dari Jogja. Yes. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Papua Barat. Oke, salam buat Papua Barat. Adian Sah. Good. Seneng bisa nyambung. Kita sambil ngobrol. Nah, hari ini siang ya, jam 2 WIB. Saya ditemenin sama satu orang. Saya kenalkan ya. Nih, saya geser kameranya. Nih, saya sama dengan Tom Lembong. Tom. Hai guys. Say hi Tom. Halo netizen teman-teman. Gimana kabarnya? Akhir pekannya oke? Bisa istirahat, bisa nikmatin keluarga, teman-teman. Ya, ini seru nih Tom. Ini pertama kali nih kita bisa bareng-bareng. Ini saya gimana caranya? Kita mundur dikit ya. Mantap. Mundur dikit. Oke, kita harus geser dikit. Cukup, masuk semuanya ya. Harusnya suaranya masih aman. Iya, oke. Buat Aceh Aceh. Tamyang. Oke. Abah kapan Kabupaten Tanah Laut Banjarmasin? Insya Allah nanti. Pak Tom inspirasi saya tuh. Waduh, masa sih? Suara Pak Tom kayak penyiar radio, Tom. Tuh, suaranya kayak penyiar radio katanya. Iya nih. Aduh, muka aku merah terus disorakin. Apalah, ajusi lah, ganteng lah, suara ngebas. Tapi ya syukurlah, bikin gembira. Nih. Kapan Kendari? Ya, insya Allah nanti kapan-kapan sampai Kendari. Itu siapanya Abah? Bogor hadir, Aceh Utara, wadah TKI juga dari Malaysia. Oh, Sukabumi tadi. Sukabumi, Kerawang. Kerawang. Ini Tom memang dari dulu, dari Tom saya kenal pertama kali itu kalau ngomong suaranya memang begini. Jadi memang Bukan dilatih atau di bukan hasil ini ya Tom, bukan training Voice dari training. konsultan PR. betul. Nggak kayak Margaret Thatcher dulu ya. Voice trainer. Iya. Tapi memang Tom kalau ngomong selalu terstruktur. Ya, kebanyakan di luar kali. Kalimantan Barat. Bekasi, planet Bekasi. Planet Cool. Bekasi, Denjaka. Oke, Denjaka, selamat ya. Planet Selamat Bekasi. siang, Mbak. Good. Bangka Belitung, Gorontalo, Palembang, Bengkulu, Aceh. Mbah, ceritain persiapan debat besok. Besok itu kita akan bahas soal pertahanan, soal luar negeri, isu-isu global. Jadi refresh itu apa ya? Menyegarkan kembali apa yang dulu dibaca, apa yang dulu dikerjakan, supaya dapat update. Sebatas itu sih, karena kalau debatnya sendiri itu kan nggak bisa diperkirakan ya, bakal apa yang dibahas, kemudian apa pertanyaannya, nggak tahu kita juga apa yang akan muncul. Jadi persiapannya itu sama tidur yang cukup. Saya ini dari dulu kalau mau Tom nggak tahu sama nggak Tom, kalau mau ujian, kalau mau ada diskusi seperti ini debat, maka yang dibutuhkan adalah Banget. otak yang fresh, badan yang fresh, dan itu didapatnya lewat istirahat yang cukup. Ya. Jadi nggak mau diforsir semua cara. Kalau Anies kan disiplin, kalau kita lihat namanya cramming. Detik terakhir malah hari sebelum tes up all night malah jadi berantakan. Iya, tapi kita dengan cara gitu pas lagi harinya mudah-mudahan lebih fresh. Jadi hari ini juga tidak direncanakan. Ada beberapa kegiatan tapi dibuat light, relax. Bogor, Lamongan, Bojonegoro tadi, Bojonegoro. Lampung. Abah belum adil kalau belum ke NTT. Yes, will do. Insyaallah will definitely ke NTT nanti. Ini steady state. Wah, namanya bagus. Di hati, steady state. Iya. Nah, NTT itu banget di hatiku banget karena waktu pertama kali masuk kabinet
langsung ditunjuk presiden untuk ketua Natal Nasional kan. Terus kita atur Natal Nasional di Kupang. Wah, luar biasa. Hati masyarakat sana, kehangatannya ya. Itu paduan suara dengan 1.000 orang perayaan Natal Nasional di Kupang. Kupang ya. Iya, terus Siska ngatur kita liburan keluarga. Kan setelah Natal tuh Itu 2014 ya? 2015. 15 ya? Iya. Jadi habis perayaan Natal Nasional di Kupang, kita ke Labuan Bajo. Pertama kali saya ke sana. Udah Labuan Bajo udah ada infrastruktur waktu itu. Oke. Lagi mulai. Justru rada otentik ya, rada feelingnya tuh kayak benar-benar natur alam ya. Nah, takutnya jangan sampai over develop ya. Betul. Ini ada dari Ismail. Pak, sapa saya dari Sebatik Perbatasan. Halo Ismail, apa kabar? Sampit Kalimantan Tengah hadir, Abah. Yes, terima kasih, thank you for coming. Natuna. Wow, wilayah terdepan kita. Oke, dikunjungi ke Batam dong, Bah. Insya Allah nanti balik lagi ke sana. Nih, sambil kita liatin. Bah, butuh mantu nggak buat Kaisar? Wah, Sedikit muda ya. Dari apa coba nih? Ya, butuh mantu nggak? Tentu butuh. Tentu butuh. Masalahnya tinggal kapan gitu ya. Timing. Ya, Kaisar masih kuliah dan masih panjang. Wih, Kendari. Perpaduan dua Indonesia, insya Allah bisa terus makin kompak ya. Pak Tom kembaran saya. Yang tahu-tahu aja. Gimana bisa kembaran? Mungkin di saat lahir terpisahkan, Ya, separated at birth. lucu banget berdua. Seru ya. Gitulah kalau udah temen hampir 20 tahun. Ini ada yang tanya nih. Kalau mau jadi ketua OSIS kayak Bapak dulu, kira-kira apa yang harus disiapin dengan matang? Gini, kalau pengalaman saya dulu ya, saya pun tidak memulai dengan jadi ketua OSIS. Jadi waktu saya SMP, pokoknya saya pengen ikut OSIS, pengen ikut organisasi, dikasih tugas apa saja kerjakan. Jadi jangan kita pilih-pilih. Saya waktu itu dapat tugasnya anggota seksi pengabdian masyarakat. Can you believe itu? Anggota seksi pengabdian masyarakat. Jadi di rank di dalam ini ya, struktur OSIS itu kan yang keren ketua OSIS, wakil, sekretaris, bendahara, ketua bidang, itu kan posisi yang kelihatan looks good. Saya tuh cuman anggota pun pengabdian masyarakat. Jadi itu yang saya kerjakan. Nah, dari situ kita dapat pengalaman. Jadi jangan berpikir posisinya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kitanya aktif, kitanya terlibat, kitanya kontributif, nantinya teman-teman pun akan memperlakukan diri Anda sebagai pemimpin. Pemimpin anak muda adalah pemimpin yang diakui oleh sebayanya, bukan anak yang kepemimpinan diakui oleh orang tuanya. Sebayanya, kalau sebayanya mengakui Anda sebagai pemimpin, maka jadilah Anda pemimpin muda. Nah, pemimpin muda itu tidak tergantung kepada posisinya, tapi tergantung kepada apresiasi dari lingkungannya. Karena itu menjadi pemimpin di kalangan anak muda adalah mendapatkan pengakuan dari sebayanya. Dengan sendirinya nanti Anda akan, kalau Anda terlibat, Anda aktif, Anda membantu, Anda menunjukkan sikap suportif, memimpin tanpa membuat perasaan mendominasi, wah itu udah nanti dengan sendirinya. Benar nggak Tom? Itu Banget, suasana banget. leadership kan? Banget. Jadi ada pepatah focus on the process, not the result. Benar sekali. Ya, dan
kalau begitu nantinya kita tidak mengejar posisi. Saya jadi ingat ini Tom, ada satu sastrawan dari Rusia, namanya Dostoyevsky. bukan Toto hilang namanya. Coba kita cari. Namanya sastrawan ini Ya. kan biasa nyebut atau sekarang hilang namanya. Ya, otak udah penuh dengan materi debat. Namanya bukan Dostoy, namanya itu adalah namanya Toto hilang. Oh my god. It happens. It happens. It happens. Jadi dia menceritakan bahwa prinsip yang menarik sekali yang dia pakai ini di dalam urusan drama, di dalam urusan teater. Jadi dalam drama teater itu ada peran dan ada aktor. Oke. Jadi banyak orang yang ketika dia memerankan peran yang bagus, perannya menjadi raja, menjadi panglima, menjadi tuan, dia nampak bagus, mempesona. Iya. Tapi ketika orang yang sama ganti peran menjadi hamba sahaya, menjadi orang miskin, menjadi orang biasa, mendadak pesonanya hilang. Iya. Itu artinya kekuatan dia pada peran, bukan pada aktornya. Iya. Kalau aktor yang baik, peran apapun juga yang dimainkan dia menonjol. Apapun. Betul. Apapun juga. Betul. Jadi kalau dia berganti peran pun menonjol. Karena itu buat ini ya yang tadi tanya nih, Raffi kamu jangan ngejar peran. Saya mau jadi ketua OSIS, jangan. Tapi ngejar kekuatan diri. Nah, ingat namanya Stanislavski. Konstantin Stanislavski. Itu dramawan terkenal. Nah, dia bilang kekuatanmu harus pada kekuatan aktornya, jangan pada kekuatan peran. Ingat nggak kita kadang-kadang ada film yang si pemain itu hebat sekali di film itu. Terus sesudah ganti peran dia nggak hebat lagi tuh. One hit wonder. Malah yang menang Oscar banyak kan yang memerani kayak budak, macam-macam, atau tahanan perang. Ya, kan. tapi artinya kan orang yang terbiasa bergonta-ganti peran. Betul. Nah, jadi buat Raffi, pikirkan untuk menguatkan kemampuan diri, kemampuan memimpin, kemampuan bicara, kemampuan komunikasi, kemampuan menulis, dan kesungguhan untuk bekerja bersama. Kesungguhan untuk kerja bersama, karena kesungguhan kerja bersama itu nantinya akan membuat Raffi itu dekat dengan teman-teman yang lain. Teamwork. Jadi itu akan membuat Raffi dan teman-teman pun akrab, dan akhirnya nanti Raffi bisa jadi akan diakui sebagai yang memimpin dan kolaboratif lah, kira-kira gitu ya. Oke, nih Tari sambil gerakin ya. Sapa from Sydney. Halo from Sydney. Wow, you're from faraway land. Tom, when was the last time you visited Sydney? Sydney was with you. Oh, waktu bareng kita ya? Waktu bareng musim semi tahun lalu ya. Was it last year? Iya, Was last year. Sorry. 2023. Ya, now 2024. Udah 2024. Ini April Mei ya. Ya, saya sama Tom ini kita ini mulai bersahabat, berteman sejak 2005 ya Tom ya? 2005. Pertama kali kita interaksi 2000, udah lama teman-teman. Dan kita sering tukar pikiran, tukar gagasan. Jadi dari mulai perkenalan, jadi pertemanan, jadi persahabatan. Nah itu stage-nya tuh. Dan ini yang udah kita jalani sama-sama. Jadi kemarin kita waktu
waktu jalan bareng-bareng. Seru banget ya. Seru. Kita sering berapa kali pergi bareng. Pernah ke Oh. Afrika bareng Tom? Betul ke Tanzania. World Economic Forum. World Economic Forum, Young Global Leaders. Jadi waktu itu aja ini sudah dijemput dubes. Padahal iya loh. Terus ada minibus Iya loh. ya? Kita yang lain kan naik angkot umum dari bandara ke hotel. Masa sih itu Iya kan loh. tahun berapa? Nggak tahu, Anis kenal dia dari mana gitu. Pokoknya dia kayak akademisi atau sama-sama ini. Loh, kok dijemput dubes? Alhamdulillah. Di Dar es Salaam, Tanzania. Darussalam. Iya. Itu juga salah satu pengalaman unik tuh setiap kali kita datang ke Young Global Leaders. Ada Banget. satu hal ya, Tom, yang pada waktu itu yang saya ingat. Manage meetingnya pakai karikatur. Betul. Ingat Ada ya? papan-papan putih. Papan putih. Ya kan terus ada kartunis gitu ya. Persis. Bikin karikatur komik kayak komik ya. Jadi saya cerita dikit nih sama teman-teman di sini. Pada waktu itu ada pertemuan, setiap kali ada World Economic Forum, itu sebelumnya ada Young Global Leaders Summit juga. Nah, waktu itu saya salah satu bersama Tom, Young Global Leaders dari Indonesia, lalu kita berangkat ke Tanzania. Nah, di dalam pertemuan itu ada pembicara, ada diskusi, lalu ada notulen. Nah, biasanya notulen itu kan menulis dalam bentuk kalimat. Dia tulis kalimat-kalimatnya tuh, poin-poin utama yang disampaikan oleh pembicara ataupun oleh penanya. Pokoknya poin-poin utamanya itu ditulis. Tapi di pertemuan ini unik. Notulensinya itu pakai gambar. Jadi ada kartun kayak komik. Kartunnya kayak. Jadi di ruangan kanan kiri itu penuh dengan cerita, gambar-gambar. Jadi malah selesai acara tuh saya motretin notulensi. Kayak biasanya notulensi kita minta kertasnya. Kalau ini kita keliling motretin satu-satu. Ya itu hebatnya World Economic Forum ya. Sampai sekarang loh masih setiap summit itu notulen rapatnya kayak gitu. Ya, itu uniknya. Tom, ini ada permintaan unik nih Tom. Dari namanya Dia. Iya. Juicy Lembong. Ceritain perawatan kulit awet muda. Oke, Tom, you have your own screen now. I'm Oh off. my god. Oke. Gimana tuh cara perawatan kulit? Ada perawatan nggak? Do you have a special skin care? Ini bikin saya ingat debat capres di Amerika. Partai Democratic Party, ya kan? Ada Elizabeth Warren. Terus ya ada yang nanyain itu senator Warren, ya kan? Elizabeth Warren, what is your skincare regimen Terus ya jawaban dia sama seperti jawaban saya, like water, air, itu aja. Terus bang, ya mesti pakai lap aja ya, pakai lap biasa, lap kain, terus dibasahin dengan air, terus digesek. Ini udah cukup ya. Ya maaf itu saya sih. Tapi sebenarnya sih yang kunci itu sebenarnya bukan cuman permukaan kulit ya. Sebenarnya sih kulit yang sehat itu kan mencerminkan tubuh yang sehat, badan yang sehat. Jadi menurut saya permukaan kulit itu cuman ya di ujung ya. Jadi akarnya adalah kesehatan tubuh dan badan gitu. Jadi gizi, tetap gizi, minum air, stay hydrated, ya kan. Kemudian ya yang Anies bilang tadi, tidur mencukupi, ya kan. Pasti juga stres management kayaknya, apalagi buat anak muda zaman sekarang ya, kayaknya stres management dan kesehatan mental itu penting banget ya. Karena kalau nggak kan pasti jerawatan atau stres. Gitu ya. Iya, kayaknya banyak masalah kulit itu karena stres ya. Makanya dinikmati. Gampang untuk dikatakan, tak selalu mudah untuk dilakukan. Betul. Nah, Tom, ada lagi nih pertanyaan. Waduh. Bentar, Tom. Saya jadi hostnya Tom dulu Tom ya. I'm browsing now Tom. Iya. Dari HM.
tips masuk investment banking, Pak Tom. Nah, you're an investment banker, so can you share tips? Well, mungkin pertama kita harus realistis ya. Perbankan, sektor keuangan pasti semuanya mengenai angka ya. Jadi udah pasti harus pandai di bidang matematika, mau tidak mau. Ya. Bisa sih masuk di sektor keuangan, bahkan di investment banking sebentar aja, tanpa pandai angka-angka ya, tapi nggak bakal lama. Mungkin misalnya karena pintar bikin PowerPoint ya, dan pintar bikin paparan, pintar desktop research ya. Tapi kalau mau berkarir agak lama ya, ya 3, 4, 5 tahun memang harus pintar angka dan matematika ya. Matematikanya itu matematika apa? Matematika kalkulus atau matematika apa? Ya, jadi sebenarnya sih kebanyakan matematika simple ya, karena ini akuntansi, tapi beda ya. Menjadi akuntan dengan menjadi bankir ya. Jadi tipe akuntansi yang kita harus pandai itu, istilah saya itu akuntansi yang praktis ya, financial accounting. Jadi bukan tata buku sebagai akuntan atau auditor ya. Jadi functional accounting lah. Ya, jadi tata buku yang fungsional. Nah, kemudian setelah itu tergantung mau spesialisasi ke arah mana ya. Kalau misalnya mau ke pasar modal, itu beda lagi. Ya. Tapi kalau mau ke commercial banking, corporate banking, lain lagi. Ya. Tapi pada dasarnya sih. Nah ini mungkin ya, Tom. Banyak diantara kita ini yang suka takut sama matematika. Apa tipsnya biar sama matematika itu kita bisa menikmati? Kalau saya tuh ngefans banget sama yang namanya Khan Academy. Khan Academy. Saya lupa nama orangnya apa Khan gitu ya. Samir Khan? Bukan. Anyway, itu kan dia neranginnya tuh sederhana banget, ya, pakai logika, pakai akal sehat, ya kan, pakai analogi, jadi sambil nulis di digital whiteboard, gitu. Jadi saya sangat recommend ya. Dan hebatnya dia dulu berawal dari matematika, terus fisika, kimia. Salman Khan. Khan Academy itu sumber online yang luar biasa ya, yang dipakai oleh pelajar dan bahkan dewasa di seluruh dunia ya, untuk keterangan yang simple. Ya, terus kedua ya, yang Anies dari dulu selalu ngajarin kan, sebaiknya kayak gituan dilatih dengan contoh-contoh praktis yang sehari-hari, yang seminggu-minggu ya kan. Yang saya ingat banget tuh 15 tahun lalu Anies pernah jelasin ke saya, jadi jangan ngajarin pakai silo ya kan, kimia ya kan, biologi, tapi kasih contoh yang nyambung dari hulu ke hilir gitu kan. Jadi ada kayak reaksi kimia di sungai ya kan, itu membuat sungai menjadi kondusif buat ikan seperti ini ya kan. Kemudian ikannya berenang ke hilir ya kan, komposisi airnya berubah gitu kan. Jadi saya kira matematika sama ya, sebaiknya dipelajari, jangan abstrak ya, pakai contoh-contoh konkret dari dan ini saya sering bilang sama anak-anak, belajar matematika itu yang serius, walaupun mungkin terasa seperti berat, tapi penting sekali. Saya kira-kira bulan lalu tuh ditanya sama Dino galau. Ya tanya, sebenarnya bukan tanya sama Dino di acaranya Dino. Ditanya di acara. Ditanya unexpected questions. What was your favorite subject when you were in school? Apa mata pelajaran yang disukai waktu sekolah dulu? Saya bilang saya suka sejarah, tapi juga saya suka matematika. Kaget semua.
apa yang menarik nih? Jadi tanpa kita sadari, ketika belajar matematika itu kita dilatih untuk berpikir sistematis, berpikir logis, dan itu bekal yang baru dirasakan manfaatnya kemudian. Nah, saya sering bilang sama anak-anak gini, kalau kemudian anak saya Ismail kan senang main sepak bola, Mikail, Kaisar gitu. Jadi saya bilang sama mereka, kalau kita lihat latihan sepak bola, para pemain-pemain itu kayak nggak ada sepak bolanya. Dia lari-lari, maju mundur, lari belok kanan kiri, kanan kiri. Kemudian dikasih gawang kecil-kecil, dia harus lari-lari di antara gawang-gawang. Drill. Dia harus harus muter, harus rolling. Itu semua. Terus pertanyaan di mana main bolanya? Kok latihannya itu nggak kelihatan main bola? Latihan itu lari, loncat kanan kiri, loncat maju mundur. Kemudian, nah itu saya bilang itu seperti belajar matematika. Pada saat kita belajar, seperti kita mikir, ini apa manfaatnya ini semua? Tapi begitu dia main sepak bola, ada yang sliding, dia langsung bisa lewat. Mau nendang dari sudut miring, dia bisa lakukan. Jadi proses pembelajarannya itu, matematika itu menjadi sangat penting karena membuat kita bisa nanti ketika dihadapkan dengan masalah, merumuskan masalah dengan benar, menempatkan, kalau apalagi udah mulai belajarnya sampai kalkulus itu, menempatkan masalah itu kayak matriks itu. Betul. Nah, di mana letak masalahnya? Ini di sini. Jadi geometri, trigonometri. Jadi tadi Tom bilang soal investment bankers perlu matematik. Rasanya untuk banyak hal dalam hidup ini juga perlu bekal matematika. Betul. Ya, Betul sekali. nah, ini agak serius sudah ngobrol. Iya nih. Apalagi buat Sabtu sore gitu ya. Sabtu nih. Harusnya ngomongin yang weekend gitu ya. Tom, ada yang tanya tadi itu, etalase kacamata nomor berapa? Baru beli kan biasanya kacamata saya yang gelap, jadi kayaknya dengan kampanye harus keren-keren dikit gitu. Saya coba yang Ganti ya. ganti yang perak ya, hanya buat yang kacamata baca ya. Om Lembong, Senin ketemu di Surabaya ya? Siap, sampai ketemu di Surabaya hari Senin. Insya Allah udah ketemu Surabaya. Pak Anies, kapan acara desak diajar ke Jambi? Ya, insya Allah nanti kita sampai ke Jambi lagi. Abah doakan studi master saya juga merampung tahun 25 biar bisa apply S3 abroad. Insya Allah nanti bisa apply S3 abroad. Sama-sama alumni Gajah Mada. Lihat lagi kita browsing lagi nih. Banten. Tom, film favoritnya apa Tom? Anies dulu. Saya ini sebenarnya kemarin lagi pengen menonton film Napoleon. Habis ternyata. Tiketnya? Bukan. Oh, udah nggak tayang. Udah nggak tayang. Iya, benar juga ya. Saya suka film-film apa ya, yang punya ya cerita sejarah, sebenarnya bukan cerita sejarah dokumenter ya. Iya. Ada konteksnya gitu. Iya. Ya, kalau saya kan Anies tahu total nerd. Jadi saya kan sukanya yang science fiction, sci-fi, kayak Star Wars, Star Trek, ya kan. Tapi yang mungkin Nah, nih ya, Tom ya, Star Trek. Tom, sebutin nama-nama di Star Trek now, quickly. Oke, Captain Kirk, Commander Spock, Lieutenant Uhura, Scotty, engineer kan di ruang engine, terus
mulai ke yang jahat-jahat ya, penjahat-penjahatnya. Khan, terus Q, itu Star Trek ya. Dasar ya. Kalau Star Wars sekarang. Star Wars. Tentunya yang paling terkenal Darth Vader. Atau Lord Vader. Lord, kita kayaknya kenal Lord juga ya. ampun. Sorry. Darth Vader, Luke Skywalker. Lord Vader. Lord let's, Jakarta. let's not touch that. Iya, siap. Oke. Siapa lagi Star Wars? Leia Organa. Tapi sekarang anak muda mungkin lebih ke siapa, Rey sama Yoda tentunya. Yoda yang bijaksana dan Si teman-teman, Tom itu beneran serius. Jadi Star Trek, Star Wars ya Tom ya. dan segala sci-fi lainnya yang lebih aneh lagi. Itu salah satu hal yang saya suka dari Tom adalah dia selalu ngikutin perkembangan teknologi. Dia selalu ngikutin, bener nggak Tom? Banget. Obsesi banget teknologi sama gadget. Nah, saya mau bilang nih, dulu tuh, kalau saya kan banyaknya di dalam negeri, yang banyak pergi luar negeri kan Tom. Jadi kalau Tom pulang, dia nanti bawain saya kabel macam-macam, kabel buat charging di mobil, kabel buat charging di rumah. Nanti waktu itu portable battery was still very new waktu itu. Iya betul. Sekarang kan semua udah pada punya power bank. Pokoknya semua yang state of the art saya pasti kenalnya dari Tom. Jadi pertemanan kami itu bisa model juga ngurusan state of the art. Sampai sekarang ini boleh di-share nggak ya antara istri kita yang ngamuk sampai perabot dapur pun yang kalau saya lihat di luar negeri yang oh my god ini lucu banget, bermanfaat banget buat di dapur gitu ya, saya beliin juga kan. Ya, benar. Atau misalnya yang kontainer yang bisa di collapse dari silikon atau ya gitulah, emang Seru. gadget. Tapi teknologi itu emang luar biasa sih. Mungkin itu yang bikin saya penggemar sci-fi ya, science fiction. Pak, gimana supaya suaranya keren? Tuh Pak, gimana tuh? Balik lagi ya, menurut saya sih semua orang bagaimanapun suaranya ya bisa berwibawa, bisa keren ya. Jadi jangan terlalu fokus ke suaranya, tapi fokus ke ke karakter pengetahuan, ide-ide yang unik, kemudian kepribadian pasti keren, terlepas suaranya soprano, bariton, tenor atau apa. Pak Anies dan Pak Tom, aku Arya dan aku ulang tahun ke-19 hari ini. Wow, Arya, selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Arya, semoga sehat selalu, sukses selalu. Sukses, 19 tahun berarti masih belajar. Continue the hard work. Persis sama kayak usianya Atalia ya. Kalian 19 Atalia ya? 19, sama saya cewek. Selamat ya Arya, enjoy your happy day. Hari jadi. Mbah, butuh motivasi buat skripsian, apalagi teman-teman udah pada lulus. Memang itu paling sensitif kalau yang masih nulis skripsi, teman-teman udah pada lulus. Salah satu pertanyaan paling berat buat mahasiswa yang lagi skripsi itu ditanyain kapan selesainya. Nanti kalau udah lagi mudik selalu ditanyain kapan selesainya. Tapi gini, teman-teman nih, skripsi itu tidak bisa selesai dengan sendirinya. Dia harus diketik, harus dikerjain. Jadi rumusnya tuh kayak slogannya Nike, just do it, kerjain aja. Taklukkan aja diri sendiri. Pokoknya setiap hari saya kerjakan sekian jam, atau kalau nggak mau pakai harian, mingguan. Pokoknya minggu ini saya harus 25 jam ngurusin skripsi.
25 jam, dah pecahinnya tiap hari. Iya, benar. Kalau hari ini saya bisa 5 jam, berarti udah berkurang tinggal 20 jam. Kalau hari ini saya 3 jam, berarti harus digenjot. Apalagi kalau bisa 40 jam urus skripsi, 40 jam seminggu. Kalau bisa dikerjain 40 jam seminggu, insya Allah skripsinya selesai. Jadi skripsi itu adalah soal menaklukkan diri sendiri, karena nggak ada yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Ada satu pepatah favorit baru nih. Apa itu? We need progress, not perfection. Ya, jadi misalnya suatu hari kita lagi bete atau lagi sakit kepala atau whatever, tetap show up. Jadi tetap nulis, ya meskipun hasilnya nggak bagus, tapi yang penting konsisten. Ya kan? Lama kelamaan mengalir tuh. Pun di awal, aduh tulisannya jelek ya. Baik, tapi lama-lama mikir, nulis. Di prosesnya, ya itu yang Anies bilang, komitmen untuk konsisten ya. Ya, Terus, ya. jadi good advice tuh. Artinya apa? Siapin waktu, disiplinkan untuk mengerjakan, dan kemudian beritahu aja sama salah satu, kalau punya teman dekat atau orang tua atau keluarga, bahwa saya mau ngerjain skripsi minggu ini 30 jam, minggu ini 40 jam. Terus nanti minta mereka untuk bantu ngecek, supaya ada yang bisa bantu monitorin untuk Itu benar banget, disiplin kita. Kalau masalah namanya body system. Yes. Ya, jadi emang jauh lebih gampang kalau kita punya teman yang kita bisa saling mendisiplinkannya atau saling saling jaga, itu jauh lebih efektif daripada mencoba berjuang sendiri ya. Karena self disciplining is never easy. Tapi kalau kita ada teman yang ikut jagain target kita, insya Allah kan kita kan nggak enak maksudnya tiap minggu kita bilang sama teman kita, hari ini minggu ini nggak tercapai, ya kan, otomatis ada tekanan gitu ya. Namanya Vortigern. My best wishes to you, dan insya Allah seperti saya sering bilang, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Begini. Apalagi nih? Pak Tom, pengen tanya nih, tips yang udah terlanjur wisuda tapi baru nyesel salah jurusan. Itu saya banget. Gimana? Kan saya jurusan arsitektur, ya kan, desain kota, ya kan, kemudian pindah jurusan atau pindah karir menjadi investment banker ke Wall Street, ke keuangan ya. Ya kalau saya sih melihatnya kuliah itu kan bukan hanya mengenai bidang yang dipilih sebagai fokus ya, tapi membangun cara berpikir yang kritis, ya kan, membangun keterampilan, melakukan desktop research, juga keterampilan untuk memaparkan di depan kelas atau ke dosen dan sebagainya ya. Jadi lebih fokus kepada skill seperti itu ya. Dan sebetulnya relevan di hampir semua linia pekerjaan kan. Apakah mau marketing, mau keuangan, ya, saya kira keterampilan yang dikembangkan saat kuliah akan sangat tetap berguna ya. Betul, setuju sekali. Jadi kita harus ingat, kuliah itu bukan semata-mata persiapan kerja. Jadi ini bukan training untuk bekerja. Ini adalah membekali diri dengan kompetensi, dengan keterampilan, dengan kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan untuk jadi pembelajar, kebiasaan untuk kerja keras, kebiasaan untuk kerja cerdas, kebiasaan untuk bisa berpikir di luar yang terikat dengan boxnya. Jadi yang tadi Tom sampaikan itu, Tom bilang tadi,
kemampuan-kemampuan seperti itulah yang jadi bekal. Jadi jangan pernah merasa salah jurusan. Tidak pernah ada yang salah jurusan. Nggak ada. Bilang aja dulu, seperti Tom tadi bilang, jurusan saya dulu adalah arsitektur, city planning, dan ternyata itu membekali juga untuk bisa mengerjakan apa aja. Membekali untuk jadi investment bankers yang sebenarnya kan nggak nyambung kalau ditanya bidang. Nah, jadi buat siapapun yang sekarang lagi kuliah dan terus merasa saya kok kelihatannya nanti bekerjanya bukan di bidang ini ya, bukan berarti sekarang Anda quit. Terusin aja, tuntaskan sampai selesai. Karena dalam kenyataannya, dalam hidup, nanti ketika Anda udah kerja, Anda juga akan dapat pekerjaan, belum tentu Anda merasa nyaman. Saya tugasnya di sini, dikasih tugas sama atasan A, B, C, D, F, G. Do it. Jadi pengalaman beda jurusan dengan beda minat, dengan beda karir, itu bagian dari pengembangan diri. Ya, teman-teman sekalian, kelihatannya kita udah agak panjang nih. Waduh, udah 3/4 jam nih. Wrap up. Selamat. Tom, you wanna say last few words from you? Happy weekend semuanya. Manfaatkan dengan baik biar istirahat dan bersama keluarga dan teman-teman. Ada beberapa lagi, Anis. The days are long and the years are short. Jadi life is short. Manfaatkan setiap saat. Ya, emang kadang-kadang kerasa berat gitu ya, satu hari panjang gitu ya, tapi tiba-tiba loh kok udah akhir tahun lagi ya. Jadi time is precious, life is precious. Ya, setiap saat harus dinikmati dan dioptimalkan kalian. Yes, indeed. Nikmati hari Sabtu Minggu, tapi juga siapin target. Apapun targetnya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Bikin guidance untuk menjalani target itu, sehingga waktu yang tadi Tom bilang berjalan, kadang-kadang berjalan cepat, bisa diiringi dengan capaian. Ya, oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah ikut sama-sama, yang sudah sempat ngobrol. Insya Allah nanti kita ngobrol lagi di waktu berikutnya ya. Selamat menikmati hari Sabtu, hari Minggu. Doain ya, biar besok lancar. Terima kasih. Salam buat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, sekarang saya cari dulu nih ya. Matinya gimana? Nah, udah ada.